Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali saya Hersbunu Binu Arif dari Forum News Network masih terus bisa menemui Anda semua. Cerita seputar panas dingin hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum PDIP Megawati itu masih terus berlanjut. Setelah mereda dan tak lagi menjadi sorotan media, Surya Paloh dalam pernyataan terbarunya dia membantah semua rumor yang beredar. Menurutnya hubungannya dengan Megawati itu baik-baik saja dan dia mengaku siap berkomunikasi dengan Megawati kapan saja. Tapi yang harus Anda tanya kepada Mbak Mega mau berkomunikasi apa enggak? Mbak Mega merasa ada miskomunikasi apa enggak? Itu kata Surya Paloh dalam program Politician di stasiun CNN Indonesia Senin malam ya. Surya mengaku sampai sekarang memang belum ada komunikasi dengan PDIP. Komunikasinya masih bersifat normatif. Jadi kalau toh belum ada komunikasi yang intens, itu masalah waktu saja. Mudah-mudahan waktu yang akan menjawabnya. Itu ujarnya secara diplomatis. Hubungan Surya Paloh dan Megawati ini belakangan memang tampak terganggu ya. Diduga soal diusungnya nama Ganjar sebagai calon presiden dari Nasdem itu menjadi salah satu pemicunya. Bagaimanapun juga Ganjar ini adalah kader PDIP. Ambisi Ganjar yang ingin maju sebagai capres itu menimbulkan persoalan internal di PDIP, khususnya bagi Ibu Megawati. Ganjar ini dinilai lancang menabrak aturan internal karena sesuai komitmen internal siapa yang akan menjadi calon presiden PDIP itu keputusannya sepenuhnya berada di tangan Ibu Megawati. Dan sampai sekarang Ibu Megawati kan belum menyebutkan siapa yang akan didukungnya menjadi capres. Tapi kalau lihat gelagatnya, lihat naga-naganya itu kelihatannya Bu Megawati itu akan mengajukan putrinya sendiri Puan Maharani sebagai entah sebagai capres atau sebagai cawapres, bukan Ganjar Pranowo. Karena itu kemudian ketika Ganjar Pranowo tampak sekali menyiapkan diri, sudah melakukan survei-survei aktif di media sosial, terus kemudian deklarasi relawan di mana-mana, ini membuat Ibu Megawati tentu saja tidak nyaman. Apalagi kemudian ditambah lagi dengan sikap dari Nasdem yang terkesan atau memberi sinyal untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kita ingat ya bagaimana muncul sindiran dari Puan Maharani, ada seorang pemimpin yang lebih jarang bertemu dengan rakyatnya, malah lebih banyak di medsos. Meskipun tidak menyebut nama, namun publik sudah mahfuz bahwa yang dimaksud adalah Ganjar Pranowo. Memang Ganjar ini adalah salah satu kepala daerah yang paling aktif di media sosial. Teguran yang terbuka itu dan lebih keras itu datang dari Ketua Bapilu dan juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryantoro atau yang biasa disebut itu dipanggil dengan nama Bambang Pacul. Dia misalnya pernah ketika menyelenggarakan acara di Semarang, mengumpulkan seluruh kepala daerah di Semarang dan menghadirkan Puan Maharani, itu Ganjar Pranowo tidak ikut diundang. Dan belakangan kemudian secara tegas dia menyebut bahwa Ganjar ini keminter, kemajon, atau dalam bahasa Jawa itu merasa sok pinter, terlalu maju. Dan belakangan kemudian dia dengan tegas menyatakan bahwa kader-kader PDIP yang mendukung Ganjar, yang sudah melakukan deklarasi untuk Ganjar itu disebut sebagai barisan celeng. Ini beda sekali, maksudnya barisan celeng ini adalah babi hutan. Beda sekali, sebab menurut dia kalau barisan banteng itu taat dan patuh. Jadi tidak seperti barisan celeng yang seruduk sana seruduk sini. Dalam situasi semacam itu kan kemudian muncul kabar bahwa pencalonan Ganjar sebagai capres itu akan diusung oleh Nasdem. Surya Paloh bahkan disebut-sebut telah mengajukan ke Jokowi nama Ganjar sebagai calon presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. Walaupun dibantah oleh Surya Paloh, namun Ketua Nasdem yang juga dikenal sebagai orang dekat Surya Paloh, Sugeng Suparwoto, mengakui bahwa nama Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Anies ini sebagai skenario terbaik yang diajukan oleh Nasdem. Tentu saja ini menjadi satu hal yang serius ya, karena kita tahu pada waktu setting peristiwanya ketika itu hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati juga dinilai sedang merenggang, dan itu dipicu oleh
satu, keinginan Pak Jokowi untuk maju 3 periode atau memperpanjang masa jabatannya, atau yang kedua skenario-nya dia mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden, dan dengan begitu berarti kan berhadapan dengan Puan Maharani. Nama Ganjar akhirnya memang dimunculkan oleh Nasdem sebagai salah satu kandidat capres yang akan diusung oleh Nasdem bersama dengan Anies Baswedan dan Panglima TNI Andika Perkasa. Dan soal ini kan, soal pencalon Ganjar ini juga sudah disinggung-singgung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yang dia mengibaratkan bahwa dia menyatakan bahwa partai itu bukan klub sepak bola yang membajak kader dari partai lain. Nah, tentu saja ini kalau menyebut soal bajak-bajak kader partai, jelas maksudnya itu adalah Nasdem, dan yang dibajak adalah Ganjar yang notabene adalah kader PDIP. Panas dinginnya hubungan Surya dengan Mega itu kemudian mencuat ke permukaan ketika dalam pidato penutupan rapat kerja nasional Rakernas Partai Nasdem, Surya Paloh menyebut adanya partai sombong. Kami tahu diri karena masih punya banyak kelemahan, kami masih kurang persyaratan, tapi kami berikhtiar. Kami menjaga komunikasi kepada seluruh komponen masyarakat secara bijak, secara lebih luas. Jadi buang itu praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri, itu bukan Nasdem. Ada urusan apa? Ujar Surya Paloh. Surya Paloh kembali menekankan agar kader Partai Nasdem itu tidak meniru gaya politik sombong. Apa yang mau kita tiru dari semangat berpikir seperti itu? Dengan modal kesombongan, seakan-akan yang paling benar, paling kuat, paling berkuasa, tidak ada artinya itu bagi Nasdem, tegasnya, dan kemudian disambut dengan tepuk tangan dari kader Nasdem. Kendati tidak menyebut secara langsung nama PDIP, namun pernyataan Surya Paloh ini diartikan sebagai menyindir Megawati dan PDIP. Sebab Surya Paloh tadi menyinggung soal persyaratan, ya, kurang persyaratan mengajukan calon presiden, dan dia menyebut Nasdem itu tidak mencukupi. Dari semua partai di parlemen, hanya PDIP yang berhak mengajukan calon sendiri. Walaupun jumlah perolehan suara PDIP itu, suara secara nasional tidak sampai 25% dari suara nasional sebagai persyaratan presidensial threshold, namun jumlah kursinya itu kan melampaui 20% yang dipersyaratkan. Sekarang ini total anggota DPR jumlahnya 575 kursi, dan PDIP sekarang memiliki 128 kursi. Jadi sudah lebih tinggi dibandingkan syarat 115 kursi. Panas dinginnya hubungan Megawati dengan Surya Paloh ini mengingatkan kita kembali saat pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2019. Saat itu Megawati menolak menyalami Surya Paloh. Media bahkan menyebutnya sebagai Megawati melengos ketika melihat Surya Paloh. Saat itu Surya Paloh duduk satu deretan bersama dengan Ketua Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti, Ketua DPP Partai Golkar Rizal Malarangeng, dan kemudian di sebelahnya Surya Paloh. Ketika Mega melewati mereka, Agus Harimurti bersiap dan dia menangkupkan tangan. Dan ketika melihat kemudian Megawati menyodorkan tangan menyalami Rizal Malarangeng, Agus Harimurti itu juga menyodorkan tangan, tapi diabaikan begitu saja oleh Megawati, dan kemudian Agus Harimurti kembali duduk. Giliran Surya Paloh berdiri dan bersiap menyalaminya, namun diabaikan oleh Megawati dan ia melengos serta memilih menyalami Wapres Ma'ruf Amin yang duduk persis di sebelah Surya Paloh. Video yang ditayangkan oleh Kompas TV itu mengundang kehebohan, viral. Media kemudian menghubung-hubungkan adanya kerenggangan antara Megawati dengan Surya Paloh. Itu kabarnya itu dipicu oleh penyusunan kabinet, ya. Karena memang selama ini dianggap Nasdem itu termasuk yang menguasai pos-pos penting di kementerian, di kabinetnya Jokowi. Padahal kan menurut Megawati harusnya PDIP dong yang mendapat jumlah jatah lebih banyak dan pos yang lebih prestisius. Benarkah bahwa itu memang sebuah kesengajaan Megawati merasa kesal dengan Surya Paloh sehingga dia mengabaikan begitu saja? Ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Kalau soal Agus Harimurti orang menjadi mafhum lah, karena memang selama ini hubungan antara Ibu Megawati dengan bapaknya Agus itu memang tidak cukup harmonis. Karena apa? Karena
Pak SBY dianggap sudah mengkhianati Bu Megawati pada pencapresan tahun 2024 ya. 2004 maksud saya. Namun kader PDIP membantah, menurut mereka melihat Hendrawan Supratikno itu nggak sengaja lah, itu hanya kebetulan terlewat, kata dia itu memang biasalah seperti itu dalam situasi yang sangat ramai, dia juga sering seperti itu. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Presiden Jokowi, dia membantah hubungan Megawati Surya Paloh itu merenggang. Itu kelewatan saja, wong saya juga sering kelewatan kalau pas menyalami, tegas Jokowi. Hubungan Surya Paloh dan Megawati itu kembali mesra hanya berselang sebulan kemudian ya, ketika Megawati dan putrinya Puan Maharani itu diundang dan hadir dalam HUT ke-8 Partai Nasdem di Kemayoran. Sebelumnya soal apakah Megawati akan hadir atau tidak itu memang menjadi spekulasi di media, dan beberapa hari sebelumnya Nasdem sudah mengkonfirmasi bahwa Megawati itu akan hadir. Surya Paloh ketika melihat Megawati hadir, dia juga menyambut secara khusus dan dia juga menyatakan betapa sayangnya dia kepada Megawati. Pidato Surya Paloh itu disambut dengan gemuruh tepuk tangan kader Nasdem. Surya Paloh bahkan kemudian sempat berwelfi bersama Mega dan Puan. Ini pose mereka, kelihatan hubungannya mesra ya. Nah, apakah kali ini hubungan yang sempat memanas itu akan cepat mencair kembali seperti pada tahun 2019 lalu? Surya Paloh sendiri seperti dinyatakannya merasa tidak ada miskomunikasi. Dia siap setiap saat berkomunikasi dengan Mega, tergantung bagaimana Mega saja. Surya Paloh juga sudah menunjukkan itikat baik memperbaiki hubungan dengan Megawati dengan cara mengganti paket capres-cawapres yang dia sodorkan ke Jokowi. Surya sebagaimana diakuinya secara terbuka telah menyodorkan ke Jokowi nama Anies Baswedan dan Puan sebagai pasangan capres-cawapres 2024 yang diusulkan oleh Nasdem. Pasangan ini, formasi Anies Puan ini menggantikan formasi sebelumnya, yakni pasangan Ganjar Anies yang sebelumnya disebut oleh Nasdem sebagai pasangan yang terbaik. Tampaknya berubahnya formasi ini juga mengikuti dinamika internal di PDIP ketika Jokowi yang hubungannya juga sempat merenggang dengan Megawati itu sudah mencair kembali. Sementara Ganjar yang tadinya mbalelo tiba-tiba pasrah bongkoan menyerahkan diri ke Megawati dan menyatakan setia tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum. Puan yang tampaknya sedang dipersiapkan Megawati sebagai capres juga sudah mengisyaratkan itu. Puan mengaku dia mendapat dua tugas dari Megawati. Pertama, berkeliling ke seluruh Indonesia bertemu dengan kader PDIP. Tugas ini tampaknya berkaitan dengan upaya mendongkrak elektabilitas Puan yang masih sangat rendah. Kedua, Puan juga diminta membuka komunikasi dengan semua kekuatan partai politik. Namun Puan memberi catatan bukan koalisi tapi kerjasama. Pernyataan Puan ini berbeda jauh dengan pernyataan Hasto, Sekjen PDIP sebelumnya. Sebelumnya kan ketika ditanya oleh wartawan, Hasto menyatakan PDIP siap berkoalisi dengan semua partai, bukan berkoalisi ya, mungkin kalau Hasto ya, siap bekerja sama dengan semua partai kecuali Demokrat dan PKS. Sementara dengan Nasdem, meski tidak menyatakan secara tegas, Hasto menyatakan strateginya berbeda dengan Nasdem. Apakah pernyataan Puan merupakan isyarat untuk membuka diri koalisi? Salah lagi koalisi ini. Maksudnya kerjasama dengan Nasdem ya, bahkan termasuk PKS dan Demokrat. Ini yang menarik untuk terus kita simak. Politik kan selalu disebut sebagai the art of possibility, seni tentang kemungkinan. Nggak boleh mutlak-mutlakan, nggak boleh sombong kalau menggunakan kalimat dari Pak Surya Paloh tadi. Nah sekarang kita jadi bertanya-tanya, siapa yang sombong? Surya Paloh, Megawati, atau jangan-jangan malah kita sendiri ya yang sombong. Saya Rusmunul Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.